Selamat sore teman-teman, Kadin dimanapun Anda berada. Sore ini kita kedatangan tamu satu lagi yang cukup terkenal di Sumatera Utara ini, salah satu tokoh masyarakat juga, dan juga di Kadin sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas SDM, Ristek, dan juga Inovasi. Selamat sore Pak Ispan. Sore Ki. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya. Jadi Pak, ini untuk peningkatan SDM Pak di Sumatera Utara ini kan cukup lumayan tinggi untuk tingkat penganggurannya Pak. Dan sekarang itu lagi ngetren bagaimana vokasi itu bisa meningkatkan perekonomian dan juga pengangguran, dikurangi dari sistem vokasi ini. Menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau vokasi ini sama ekonomi di Sumatera Utara ini, apakah vokasi ini bisa meningkatkan ekonomi di Sumatera Utara? Baik. Jadi saya berpikirnya bahwa kita membawa jangan segmennya itu hanya di industri. Sekarang kan yang lagi tren di Indonesia ini pangan. Nah, jadi sebenarnya peningkatan SDM di industri itu masing-masing perusahaan atau masing-masing daripada bokir dan investor biasanya sudah mempersiapkan sebelum mereka membuka buka satu bisnis. Contohnya seperti yang kita lihat di Sam Derby yang ada di Semangke. Jadi sebenarnya peningkatan SDM di industri itu masing-masing perusahaan atau masing-masing daripada bokir dan investor biasanya sudah mempersiapkan sebelum mereka membuka buka satu bisnis. Contohnya seperti yang kita lihat di Sam Derby yang ada di Semangke. Nah sekarang ini saya berpikirnya sebelum mereka bergerak, ketika mereka mau melakukan investasi, mereka sudah mendata dulu SDM-nya bagaimana di sini, kemudian pendidikannya sampai di mana, pengalaman SDM-nya bagaimana. Nah, setelah mereka mempunyai data itu, baru mereka bergerak ke investasinya, pembangunan semuanya. Nah, ketika mereka mulai dengan program pembangunan, contohnya sekarang di Semangke itu ada 33.000, mungkin dalam 2 tahun ke depannya akan menerima segitu. Tapi kita tahu bahwa investornya sudah prepare. Jadi sebenarnya kawan-kawan kita yang bergerak di vokasi itu jangan stay, jangan nunggu. Mereka harus bisa bergerak. Contohnya gini, kawan-kawan kita vokasi tidak pernah berhubungan dengan BKPM, penanaman modal. Padahal disitulah di awal pertama bagaimana mereka bisa masuk dan ini terlewatkan. Nah setelah mereka masuk ya sudah ready semua, udah siap semua. Nah ini yang saya pikir kita harus punya robah pola lah. Jadi kawan-kawan yang bergerak di vokasi selama ini, saya berapa kali kemarin kita ada diundang, dia minta dari dari perusahaan A, kemudian untuk meningkatkan SDM-nya, kemudian membuka tenaga kerjanya. Tapi sebenarnya yang harusnya dimulai dari awal itu adalah dari investasinya dulu. Supaya kawan-kawan yang di PKPM sudah prepare. Ketika nanti perusahaan A akan turun sini, apa yang dipersiapkan? Mereka kami sudah punya ini loh, data-datanya. Nah makanya kalau kita lihat di beberapa yang kawasan ekonomi itu, rata-rata sampai operator pada waktu pekerjaan fisiknya pun itu mereka bawa dari luar. Karena apa? Dengan satu orang bekerja, dia sebagai operator eskavator, dia sudah bisa melakukan beberapa pekerjaan. Nah ini yang menjadi PR kita. Jadi pointersnya adalah kepada kawan-kawan yang bergerak di bidang vokasi ini, jangan stay.
Jangan nunggunya di Disnaker aja, ya kan? Masuk ke BKPM atau NSI, North Sumatra Investment. Nah itu kami sudah prepare ini apa yang perlu kami persiapkan. Nah itu yang apa namanya yang harus kita lakukan kalau untuk industri. Nah saya bergerak ke pangan karena apa? Saya lihat sekarang kondisi teknologi yang masuk ke pangan ini cukup besar. Hampir semua lahan-lahan yang kita tidak bicara daerah yang sedang membuka lahan baru. Kita bicara yang existing aja dulu yang di kita ini. Nah, hampir rata sekarang yang namanya harvester untuk pembajak sawah atau untuk panen sawah itu harvester itu kebanyakan tuh dari hampir 7% dari Aceh. Dari Aceh yang bawa mereka baru kemari. Nah, kita ini gimana? Padahal setelah Aceh, Sumatera Utara itu yang daerah existing padi dan sawahnya itu cukup tinggi. Nah, tapi kita tidak tidak prepare. Pekerja kita siapa yang membawa bawa harvesternya, siapa yang untuk meluku atau segala macam. Nah, itu kita tidak prepare. Saya berharap kawan-kawan yang ada di bergerak vokasi ya mulailah membuka di situ. Yang paling ringan lagi sekarang ada pertambangan seperti yang ada di Madinah gitu. Untuk orang masuk ke dalam sana pakai mobil 4x4, kita nggak punya prepare. Nah ini harus saya berharap kawan-kawan di bergerak vokasi mulailah kita membuka ya out of the box lah. Jangan kerjanya hanya pembukuan atau banyak hal yang cukup besar. Nah ini saya mengharapkan bahwa karena apa? Yang dijamin oleh kawan-kawan oleh pengurus Indonesia adalah bahwa kita prepare, kita siap. Makanya ada Danantara, punya permodal besar. Nah, SDM kita siap. Nah, tetapi jangan SDM-nya yang itu saja. Mulai buka peluang baru, buka ini baru. Jangan hanya bergerak di Satpam atau di mana ya. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan. Itu dia kuncinya. Ya Pak. Ini berarti selain dari tenaga kerja yang luar dipakai, produktivitas lagi. Kira-kira Pak, ini dari semua permasalahan ini, tantangannya itu sebenarnya dari mana Pak, kalau menurut Bapak? Pertama gini, kita tahu juga kawan-kawan yang bergerak di outsourcing atau yang tanda kutip lah, memang banyak orang kalau outsourcing itu konotasinya jelek. Nah, tapi sebenarnya sudah mulai bergerak. Kawan-kawan bergerak outsourcing itu bukan hanya dia dengan pola yang lama, tapi dengan yang baru. Contohnya ada satu pabrik es krim di Semanggi itu, kira-kira 2 tahun yang lalu dia membawa orang dari luar untuk pembelian alatnya. Sekarang ini semua udah lokal. Nah, lokal itu pun bukan hanya lokal Sumatera Utara, udah lokal perdagangan. Nah, itu tanpa kita tahu bahwa kawan-kawan yang bergerak di investor itu kalau yang punya visi seperti itu dia cepat caranya. Nah, jadi tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana kita membuka peluang ini sehingga orang untuk datang kembali sudah prepare, sudah siap. Oh, ternyata datang ke Sumatera Utara itu sudah ada kokinya, sudah clear lah. Ini harus kita duduk bersama bagaimana. Dulu kan pernah kita berpikir untuk membuat silabus atau materi pelatihan. Nah, materi pelatihan ini harus kita duduk lagi lah. Pertanian kita masukkan. Jadi jangan cuma industri aja. Saya tahu Ricky punya akses mungkin kalau yang punya sepeda motor atau apa ya. Itu itu cukup. Itu sudah oke. Tapi bagaimana membuka lagi peluang yang lainnya peluang yang baru. Nah, kalau kita cerita tantangan ini kan ada Pak. Kok misalnya nanti ke depannya Pak, dari tantangan ini bagaimana solusi Bapak Pak, untuk menghadapi tantangan ini sehingga kita bisa mencapai bagaimana program yang Bapak maksud itu. Jadi kita bisa masuk nanti dari BKPM, kita juga bisa memberdayakan masyarakat lokal, kita juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal lagi, dan juga perusahaan-perusahaan yang datang dari luar itu juga mereka udah standby. Dalam artian mereka hanya bawa koper ke sini, segalanya disiapkan oleh kita Pak. Jadi saya beberapa kali mengikuti pertemuan dengan baik konsul
kedutaan ataupun yang kedutaan dari luar, rata-rata tidak tercuat. Sebenarnya yang kita berharap mereka mau turun investasi di sini. Iya, Pak. Nah, harusnya kita sudah bilangkan kita punya lahan yang bisa mungkin dikerjasamakan atau perizinan yang bisa dipangkas, tidak menjelimet segala macam semuanya, sampai kepada pola tenaga kerja yang bisa ini kan. Sehingga kalau sudah ada jaminan dari mereka bahwa mereka mau investasi di sini dan membuka investasi di sini, tapi peralatan tenaga kerja juga dari sini. Nah, kawan-kawan di vokasi sudah bersiapkan di situ. Jadi saya lihat ini masih belum nyambung. BKPM hanya masuklah, ini ada kita punya tanah sekian besar, ini bisa investasi ini, tapi sebenarnya kan BKPM bisa tahu lagi selain daripada lahan dan kebutuhan. Nah, sekarang kami punya pekerja. Nah, ini yang jarang, kalau saya bilang juga belum pernah yang sampai ke fokus kita ke situ. Jadi ketika kita pertemuan ada business matching itu, ya bicaranya kalian mau nggak mau investasi kemari gitu. Harusnya kan kalau kalian investasi kemari, kami siap tenaga yang ini, kami siap lahan, kami siap perizinan yang ini. Nah, ini yang menjadi satu hal yang dijual oleh BKPM kepada investornya. Berarti ini ya Pak ya, tantangannya masih kompleks, belum ketemu ya Pak? Ya, belum duduk. Belum duduk ya. Belum duduk. Nah, kalau gini Pak, misalnya untuk mendudukan ini, apakah nanti ke depannya Kadin bisa memfasilitasi untuk semua ini Pak? Sebenarnya kan Kadin itu nggak bisa bermain di depan, karena dia bukan pemutus. Nah, Kadin ini bisanya dikumpulkan oleh BKPM atau tenaga kerja, kepada tenaga kerja bilang, Bapak-bapak dari Kadin untuk ia bawa vokasinya, nah apa yang bisa kita ini kan? Nah, ini kan kita bisa hubungan yang ada di vokasi atau balai pelatihan segala macam. Ini kan belum pernah yang secara kita duduk bersamanya. Nah, ini harus kita jajaki, harus kita gagas lah untuk itu. Iya. Berarti Pak, kalau begitu, kalau untuk misalnya strateginya lah Pak. Jadi strategi selain kita nanti untuk mendudukkannya semuanya, strateginya untuk kita menghubungkan antara Kadin, industri, pemerintah, sama pemangku kepentingan yang lainnya seperti ya kepala daerah dan lain-lain, itu bagaimana Pak nantinya? Kunci utama adalah apakah kita bisa membawa investor. Ya, artinya pemerintah dalam hal ini lembaga pemerintah itu sendiri itu yang sudah memberikan mendata seluruh apa potensi yang ada di Sumatera Utara ini. Kalau kita bilang lah, kita datang sekarang di Kekse Mangke gitu. Orang datang kalau untuk menyewa tempat pabrik nggak ada masalah. Tapi begitu ditanyakan berapa tenaga kerja, kayak bawa tenaga 1.000, nah di mana mau tinggal? Nah, ini yang harus sebenarnya pemerintah jangan lagi memperkenalkan bahwa ini ada listrik sudah oke, pelabuhan sudah oke. Ya betul. Cuman ketika investor mau masuk, mereka mau bawa orang atau mereka mempekerjakan orang, di mana nanti mau tinggalnya di mana, sekolah anaknya di mana, bagaimana polanya. Nah, ini yang sebenarnya jangan terlalu lama lagi. Kadin punya vehicle untuk itu. Yang penting sekarang adalah kepala dinas ataupun pemerintah bilang sama Kadin, kami akan membawa investor ABCD, tapi siapkan SDM-nya ini, kemudian lokal partnernya ini, supaya apa? Jangan nanti orang datang kemari nggak merasa nyaman. Kalau saya lihat sekarang, ya yang terutama yang datang kemari lah, yang datang ke Kadin itu sudah rata-rata kawan-kawan kita sendiri sudah bawa gitu. Tapi kalau yang mereka tidak datang ke Kadin, tidak punya kawan-kawan di sini, ya akhirnya mereka datang lihat, ya 2-3 hari main golf, mereka pulang, nggak tertarik mereka. Nah itu yang perlu kita ini kan. Kalau saya lihat infrastruktur seperti jalan, kemudian pelabuhan, itu sih tergantung kepada kalau banyak
datang atau industrinya transaksinya banyak, itu pasti akan berkembang. Nah, persoalan sekarang bagaimana pemerintah untuk membawa investor itu untuk buka, tetapi ya sebelum itu dibuka ya pemerintah sudah prepare dulu gitu. Prepare dulu. Berarti dalam hal ini Kadin siap ya Pak? Siap untuk itu siap. Karena jelas Kadin itu punya apa namanya? Punya kapasitas. Punya kapasitas untuk itu. Ya bukan di sini saja, mungkin kita kan punya ada kabupaten kota. Kita punya apa namanya? Kawan-kawan di daerah lain. Nah, ini kan bisa kita sinergikan sebenarnya. Iya. Berarti itu teman-teman, Kadin sebenarnya merupakan salah satu wadah organisasi pengusaha dan siap memfasilitasi kebutuhan investasi dari teman-teman. Dan juga teman-teman bisa datang ke Kadin bukan hanya cerita investasi, yang bisa diceritakan tenaga kerja, perizinan, dan juga sampai ke operasionalnya. Jadi untuk terakhir sekali, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya ke depan ini dibuat satu program dari Kadin untuk kita publikasikan bahwa Kadin itu bisa mendapatkan fasilitas ini, sehingga investasi yang keluar juga bisa lebih, yang investasi dari luar ke dalam itu bisa lebih banyak. Jadi gini, sekarang ini kan kita tahu bahwa Kadin Indonesia sudah getol nih. Kemanapun perginya Pak Presiden, investasi yang akan masuk kemari itu pasti Kadin pasti tahu di awal. Nah, mungkin belum waktu. Saya pikir mungkin dalam waktu dekat Ketum Anin akan panggil nih seluruh Kadin seluruh Indonesia. Nah, nikel ini bagaimana? Iya. Kan kita nggak mau seperti yang kejadian pada waktu yang di satu tempat dulu. Benar. Nah, ini kan harusnya dibawa kawan-kawan Kadin itu bekerja apa namanya bersama untuk memikirkan bagaimana untuk menyambut investor dari luar, kemudian mereka nyaman di sini, mereka tidak merasa terganggu di sini, tidak ada palak memalak di sini, tapi ada hal yang bisa mereka gunakan sehingga kalau bisnis ini kan sebenarnya nggak bisa kita kawinkan dengan paksa, ya kan? Harus saling menguntungkan. Saling menguntungkan, kemudian berbicara dengan hati. Iya. Nah, itu pasti akan berjalan. Nah, sekarang saya lihat tuh kemarin aja nih, baru selesai. Nah, ada pengumuman dari Presiden Amerika, kita punya 19, hanya dikerjakan 19% akan masuk atau keluarnya. Nah, sekarang kesiapan kita anggota Kadin di mana? Iya. Nah, ini yang harus kita duduk, kemudian ya dimulai dari dari yang kecil untuk bisa kita mendapat hasil yang besar nantinya. Oke. Berarti untuk kesimpulannya Pak, ini dari sistem vokasi perekonomian, berarti sistemnya duduk bersama ya Pak? Harus duduk bersama. Duduk bersama, kita cari satu formulanya, kita gabungkan semuanya, dan kita bergerak bersama. Dan kita harus ingat bahwa kita ini otonomi daerah. Jadi kita nggak menunggu dari luar dulu gitu. Oke, sekarang luar Kadin Indonesia punya program ini, tapi kita di daerah ini Kadindanya sudah khusus prepare. Begitu mereka baca kan medsos sudah tahu ini. Hari ini ketum ngomong di Jerman, kita sudah berapa menit kita bisa terima. Nah, kita prepare bagaimana? Nah, kawan-kawan Kadin daerah lah mulai berpikir. Nah, nanti akan dibawa ke provinsi akan membawa ke mungkin dalam waktu dekat saya rasa namanya Rakernas akan duduk karena sudah banyak nih program yang menunggu di program untuk Indonesia maju ini. Baik Pak, mungkin itu aja Pak untuk sesi kita sore hari ini. Tapi saya mau sedikit sampaikan ke teman-teman Pak. Jadi teman-teman ini Kadin daerah mungkin sudah mulai bisa lebih proaktif untuk mendekat ke Kadin Sumatera Utara ya Pak ya. Karena program-program kedepannya akan di-sharing dengan program di Kadin daerah juga. Baik Pak, terima kasih banyak sore hari ini sesinya Pak. Terima kasih. Teman-teman, bersama kami di Kadin Bicara, mari ngobrol.